ini berarti kelewatan ya. Okay, now we calculate the volume of the reinforcement. Sekarang I will asking to you how to calculate the area of the circle if you use diameter. Pi D kuadrat per 4, Pak. Area of circle is betul Pi kali D per enggak ya, 1/4 Pi D kuadrat ya. Gitu aja ya. Sama ya. Oke. Kemudian kalau sudah dapat alasnya dikalikan tinggi, betul ya. Tingginya adalah total panjang keseluruhan. Oke. So if you already understand the equation, let's we calculate with the Excel. Sama dengan 1/4 multiple with P. P itu pakai ini saja kalau di Excel ya. This is P ya, in Excel. And then you have to calculate with diameter. Remember, the volume in meter cubic meter. So you have to find the diameter in cubic meter. And you have to pangkatin 2. You have to calculate like this. Pangkat 2 itu ini ya. Ini, this is multiple twice for the same number. And then, apa yang harus terakhir ya? Ini kan volume tuh ya. Dikali dengan total length. Okay, after these calculations, we find that the volume of the rebar with the diameter 12, with the length 23.4, is 0.00265 cubic meters. All right, and then what you have to do next? You have to find out the density of the steel, guys, based on the standard of Indonesia. The density of V okay. Based on the standard of Indonesia, the standard of the weight density, the density for the steel, baja is steel, yeah, is 7,850 kilogram per cubic meters. Jadi kalau ada besi yang ukurannya itu 1 kubik, itu beratnya adalah 7.850 kilo. Ya. Sangat berat. Ya. Yang paling berat adalah timah. Timbel. Timbel have the density is 11,000 ya, kilogram per cubic meters. So I will put the number to 7,850 and what I have to do next. Jadi kalau rumus mencari berat itu adalah, jadi rumusnya density itu adalah kilogram per meter kubik. Jadi kalau mau nyari kilogramnya, cukup kalikan saja. You have to multiple between the density and also the volume. Oke. Jadi berat tulangan utama yang diameter 12, jumlah 4, panjang 5,85 itu adalah 20,7748 kg. Alright. Oke. Kalau sudah selesai, kita lakukan hal yang sama. If you already done with the reinforcement diameter 12, you do the same calculations for the diameter 10. Ya. Okay. After you calculate that, you have to put the diameter 10 over here. You doing the equation same like before. Ya, kemudian kuantitinya berapa totalnya? 2, Pak. 2 ya. 2, kemudian Anda masukkan saja lengthnya itu sama ya, karena dia posisi yang sama sebagai tulangan utama. And then you just have to drag and drag. Nah, jadi ini rumusnya akan sama dengan yang ini, kalau Anda nggak tahu Excel ya. Jadi rumusnya dari drag aja. And then volume, you have to drag again. And the density, you just have to copy. And the rebar weight will be 7.2 kilogram. That's only for the diameter 10 that consists of 2
rebar and the length is 5.85. That's okay. So the total of the 6 main bar is approximately 27.9 kilogram. But it not over yet, guys. We still have the stirrup, ya, atau kita masih punya sengkang ya, kita hitung. Oke. Oke, stirrup. Kemudian let's see from the detail drawing, from the detail of the column. Oke. Oke. Sorry, ini jelek nih, ini salah nih. Nggak seharusnya pakai diameter 6. Kalau pakai kolom itu diameternya 8. Okay, let's make assume the length will be 100. Okay. So, ini ya, ini adalah sengkang. Sengkang polos diameter 8, jarak 15 cm. Nah, itu cara bacanya. Oke. Stirrup diameter 8. Kenapa nggak saya pakai 6? 6 itu kekecilan ya, Rek, ya. Jangan pakai sengkang ukuran 6 kalau mau bangun kolom struktur. Apalagi untuk rumah. Don't do that, ya. It will be dangerous. Okay. Diameter 8 and the diameter in meters conversions will be 0.008. Now, what you have to do is find out the quantity and also the length, ya. Jadi inilah yang pertanyaannya. Bagaimana mencari length-nya? Okay, guys. Before in my explanation before, I already explained to you about the concrete cover. Ya. Ini namanya concrete cover. Let's assume that the concrete cover is 3 centimeters over there, 3 centimeters over here, and 3 centimeters over here. Sorry. 3 centimeters, and this is also 3 centimeters. Now, I asking to you guys, how long actually this rebar from this part into this part? Berapa panjangnya berarti? Coba hitung. Oke, ya. Jadi stirrup itu awalnya adalah tulangan yang bentuknya panjang, kemudian dia dibengkokkan. Ya. Basically, stirrup is the normal reinforcement that the size is straight, but they are make ini ya. Jadi ini bentuk tulangannya tuh seperti ini. Ditekuk ujungnya, and then you doing the same thing. Jadi tekuk-tekuin kayak gitu ya. Oke, ini namanya we call it stirrup. Ya, this is how the tutorial to make a stirrup. The manual stirrup ya, dengan cara manual seperti itu. Oke, clear ya. Nah, if we have to put this stirrup in straight bar atau dalam bentuk lurus, bentuknya itu nanti akan seperti ini. Nah, di mana ini ada poin di mana dia itu ditekuk dengan panjang berapa? Ini yang pendek, panjang lagi, terus pendek lagi. Panjang, pendek, panjang, pendek. Oke. Oke, saya tanya, ini berapa panjangnya nih? Ini ke sini berapa, Rek? Halo? 5 Bisa cm. dengar suara saya? 30 dikurangi Apa? 6, 24. Ya, betul ya. 30 decreasing with 3 and 3 atau dikurangi 6, berarti totalnya adalah 24. Is that clear? Jadi panjang ini ke sini 24. Ini panjangnya berapa dari sini ke sini? 24 juga. 24 juga. Berarti yang ini 24 ya.
Jadi maksudnya ini gambar kalau tulangannya saya lurusin lagi gitu loh ya. Kebayang kan? And then kalau ini. Tadi ini 15 kalau nggak salah. 9. Berapa? 9 ya. 9 cm. Berarti 15, 15, decreasing with 3 and decreasing with 3. Total is 9. Ya. So the length will be 9 over here and this is also 9. Itu sampai sini. Kemudian tekuannya berapa senti? Oke, asumsikan aja tekuannya 5 cm. 5 cm, 5 cm. Oke. Sekarang hitung berapa panjang tulangan satu sengkang. Now please calculate how long the stirrup length for one stirrup. Berapa panjangnya? Lima tambah 24, 29. 29 plus 9, 38 ya. 38 we have to multiply twice. Ya karena jumlahnya sama kan ukurannya. And the result is 676 centimeters. Ya, jadi panjang satu sengkang itu dari gambar ini adalah 76 cm. Jelaskah? Apa saya terlalu cepat? Enggak, Pak. Jelas. Enggak ya. Oke, jadi length-nya adalah 0.78. Remember, this is only for one stirrup. And then, the next questions will be, how many stirrup that I have to put in one column? How to calculate that, guys? First, we already understand that the space between one stirrup and another stirrup is 15 centimeters. And while, based on our calculations, we already know that the length of my column is berapa? Tinggi kolom saya berapa? Dari sini, kolom from this point until this point itu berapa? Berapa, Rek? Ini kan 5,85 itu tadi, Pak. Dari mana? Dari yang Oh, bukan. Itu kan sudah bukan. Itu kan yang tulangan di dalamnya tapi ditekuk ke dalam. Sengkangnya itu nggak sampai ditekuk ke dalam, toh. Okay, take a look on this, guys. Okay, the stirrup is stop over here. Yeah, the stirrup is stop over here. They are not put after we make the curve on over here. Ya, jadi berhentinya di sini dia. Nggak sampai ke sini dia stirrupnya ya. Jadi what you have to calculate is calculate the height of column, purely column, not until the curve. Ya, tidak sampai tekuannya dia. If this is 3.65, meanwhile the column under the ground adalah ini ya. Kalau underground-nya itu ini. Saya kasih tahu ya. 1.75 ya. 1.75 ya. Loh, yang 190 tadi apa? 190 itu adalah ketebalan dari kan ada ininya kan, ada footplate-nya. Footplate-nya ada ketebalannya toh. Ketebalannya 15 cm. Nah, itu makanya dia di elevasi 190. Is that clear? Any questions, guys? Ini diem biasanya karena nggak ngerti nih. Saya curiganya gitu. Halo? Oke. Kalau nggak, saya jelasin dulu aja ya. Nanti kalau nggak paham, nanti kita ulangi lagi ya. Jadi panjang total kolom saya. So the length of my column is 3.65 until 1.75. Berapa? Berapa, Rek? 3,5 ditambah 1,75 berapa? 5,4, Pak. Ya, 5,4 ya. So the total length of my column adalah 5,4 meter atau 540 cm or 540 centimeters. Okay. Now,
Kalau saya punya sengkang, jaraknya antar sengkang itu 15 cm, saya tanya, ada berapa buah sengkang yang ada di dalam tulangan ini? Caranya gimana? If I have height of column is 5.4 meters, meanwhile the stirrup spacing is 15 centimeters, the questions will be how many stirrup that I have to put in one column. Berapa? Dibagi Siapa caranya? Iya Pak, dibagi 15. Divided by 15. Ya, 540 centimeters divided with 15 ya. You will get the number of the stirrup that you need for this column. Oke, jelas ya. Jadi I will directly put over here. 40 dibagi, I will divide it with 15 centimeters. I get the quantity of the stirrup is 36 for one column. After I understand the quantity of the stirrup and the length of one stirrup, I will able to calculate the total length for all the stirrup by multiple between 36 and also 0.78. I will get 28 meters, and I will measure the volume with the same equation like before. I will multiply with the area of the circle for diameter 0.008 meters, and I will multiply also with the total length of the stirrup. After that, I will put again the density over here, and I will do the same equation like before to find out the weight for one column, the weight for stirrup for one column. Okay, this is all the reinforcement for one column, guys. Langkah selanjutnya ngapain? Summary or total. Okay, yeah. The last step is no, not the last. One step before last. Yeah. We summarize all the weight for the reinforcement, especially for one column. Oke, jadi berat tulangan untuk satu kolom struktur itu adalah 39 kg. Ya, dengan spek yang seperti tadi. Okay, what you have to do next, guys, after you find that one column have this weight of reinforcement. Apa yang harus dilakukan? The next step is you have to find the quantity of column. Ingat, ini adalah kolom dengan ukuran 1530, jadi harus Anda hitung yang ukurannya sama. Okay. Based on my previous drawing, I got the number of the quantity for the column structural based on this drawing is approximately 15 ya, kalau nggak salah. Ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, ya 15. I get the 15 number of the column for the dimension 15 times 30. I will put over here 15 yeah, unit, 15 unit. And the last, I will get the total weight. Total weight. This is total weight for one column. And I will find the total weight by multiple between 15 and also with the rebar weight. Okay, that's it. You get the quantity for the reinforcement column is 586. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Monggo, ada yang kesulitan. Nanti saya share ini ya Excel-nya ya. Anda pelajari.
Ada yang ditanyakan? Pak, maaf, Tidak ada. tadi yang penulangan di tekuk itu gimana Pak? Yang tadi kok hitungannya jadi dari 5,85 jadi berapa itu Pak yang dikurangi tadi? Oh, itu. Iya, Yang ini, Mas. Yang yang mana? Yang mana? yang di Oh, yang ini AutoCAD ya. tadi, Pak. Yang AutoCAD. Oke, jadi gini, Mas. Besi kolom saya itu ini sampai permukaan ini kan. Iya, Pak. Ngerti nggak? Iya. Itu tingginya 3,65. Betul? Mm-mm. Kemudian ada beton lagi sampai bawah sini. Kemudian ditekuk seperti ini. Ini kan fondasi telapaknya seperti ini. Ini Iya, Pak. panjang dari sini ke sini itu 190, Mas. Iya. Ngerti ya? Kemudian tulangan itu nggak bisa lurus doang. Dia harus ke bawah, kemudian ditekuk ke sini, Mas. Tekuk itu. Mm-mm. Ngerti, Mas, maksudnya? Iya, Pak. Maka total panjang saya adalah 3,65 ditambah 1,9 ditambah tekuan ini, Mas. 30 cm. Asumsinya nih 30 cm. Nah, ini harusnya Oh iya. dicari sendiri dari gambar berapa total panjangnya. Ngerti maksudnya, Mas? Oh iya, Pak. Oke. Jelas? Ada lagi? Berarti Pak kalau misalnya tulangannya itu di tengah-tengah, tekuannya berarti ke kiri sama ke kanan ya, Pak? Iya, Atau betul. gimana? Ke kiri dan ke kanan. Betul. Oh, iya, baik, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Oke. Yang sengkang tadi paham, Mas? Paham, Pak. Sengkang kan berhentinya di sini ya, nggak sampai ke dalam. Iya, Maka heeh. kita ambil tinggi dari sini ke sini. Iya, iya, Pak. Nah, itu ya. Karena ini ada Iya, ketebalannya 15 cm, saya kurangi. Gitu. Oke, is that clear? iya. Bapak, Clear, clear. Thank you. Monggo. kalau pakai itu kan tulangan biasa sama yang pondasinya terus itu juga sama Kak, Pak, tulangannya Pak, tetap. Yang mana? Tulangan. Kan pondasi saya itu terus. Itu kan tulangan yang dari bawah ke atas itu kan Pak, yang di kolom. Iya. Itu Oh, sama aja tulangan Pak, hitungannya. pondasi sampean stros ya? Iya Iya, Pak. Pak. Pondasinya kalau stros itu berarti di sini langsung kayak gini, Mas. Sebentar, saya gambarkan ya. Kan itu silinder ya Pak. Iya, silinder kalau stros. Kalau silinder berarti sampean nggak usah ngitung ininya. Pondasi hitung aja sendiri, tulangannya sendiri, Iya Pak. kolom Saya sendiri. sendiri. Pisah aja. Kalau stros itu gini nanti ya, tulangannya. Kemudian di sini ada pel cap-nya nggak? Kayak gini ya? Betul Iya nggak? Pak. Apanya ada Oke. kotak gitu Pak. Ada kotakannya ya. Kolomnya samanya nanti tetap, ini kan numpuk di sini ya. Nah, besi tulangannya, itu pasti masih ada yang masuk, Mbak. Pasti nanti bentuk tulangannya gini. Nah, Si- itu. Nah, ini tekuannya ini kamu asumsikan sendiri aja. Tapi yang masuk akal ya, Pakai asumsi sendiri aja ya Pak ya. asumsi sendiri aja. Tapi yang pondasi ini nanti kamu hitung sendiri, pembesian untuk stros. Ini Saya ada sudah besinya gitu. tuh. Iya Oke. Pak, ada kayak bawahnya. Oke, sip. Another question. Stros ini sama kayak kolom ya, cara ngitungnya ya. Hitung aja panjangnya berapa. Iya ya Pak. Apa? Ngitung tulangan sama konkretnya kan Pak ya. Ya, hitung tulangan untuk stros ini sama kayak kolom. Tulangan utamanya berapa isinya, kemudian sengkangnya isinya berapa. Itu caranya. Oke? Buat yang pornya itu isinya apa ya Pak? Por itu yang ini ya? Iya bunder. Kotak Coba, itu Pak. punya gambarnya nggak? Ada Pak. Bisa share screen nggak? Biar tahu. Wah, pakai handphone Pak. Oh, pakai handphone ya. Jadi Iya. kalau ini tulangannya gimana? Tulangannya itu biasanya bentuknya gini. Kan itu nerus dari bawah, lingkaran paling bawah sendiri sampai ke atas kan Pak ya? Ini ke sini. Ya, Pak, ya, Pak. Coba bisa Eh, coret. Oh, nggak bisa coret-coret ya. Kalau gambar saya Kalau cuma storusnya aja, Pak. Jadi cuma lingkaran aja. oh, nggak apa-apa. Bisa juga yang sebetulnya seperti itu bisa juga. Kalau punyanya Mbak siapa tadi? Saya Pak. Ini kan tulangan
Strauss ini ada tulangannya, tulisnya gini, Mbak, bentuknya, Mbak. Saya ulangi ya. Tulangan di dalamnya itu gini bentuknya misalnya. Yang kotak gitu ya, Pak? Gini kan? Iya, Pak. Betul nggak? Nah, ini ngitungnya gimana? Sama nanti. Ini ke sini, ini tekuannya berapa, ini ke dalam sini berapa, ini ke sini berapa, ini ke sini berapa panjangnya. Udah kamu hitung panjangnya berapa. Terus jumlahnya ada berapa banyak dalam satu itu. Ngerti maksudnya nggak? Iya, Ini Pak. kalau nggak ada gambarnya sendiri, saya juga bingung. Iya, Pak. Intinya tuh cari panjang totalnya, nanti kamu konversi ke kilo gitulah. Oke? Baik, Pak. Oke. Monggo yang lain. Nanti bisa asistensi ke saya ya. Nanti ini Iya, Pak. materinya nggak, materi saya itu terakhir sampai pembesian. Selanjutnya pertemuan berikutnya cuma isinya asistensi doang. Oke. Another Oke, Pak. question? Oke. Sudahkah? Sudah sepertinya, Pak. Oke, sudah. Kalau sudah selesai, itu saja mungkin kuliah kita untuk hari ini. Saya masih ada kelas lagi habis ini. Jadi untuk pertemuan berikutnya, saya akan membahas masalah pembesian balok. Ya. Plus pembesian sloof. Ya, balok dan sloof. Oke? Terima kasih, mungkin itu saja. Yang belum absen, siapa tadi? Andi Sultan Rafi, absen 9. Absen 9, kemudian? Ya, Abdurrahman Faisal, Pak. Aldi absen 5, Pak. Aldi. Abdurrahman, oke. Aldi. Abraham number 2. Oke, number 2. Aldi. Kemudian Abraham. Ya, absent number 2. Oke, number 2. Alright. Siapa lagi? Alamin ada nggak? Oke, Alamin. Oke, hadir semua ya. Oke, thank you very much. I close the class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.